Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Gomu Gomu no Mi menjadi perbincangan hangat dalam dua chapter terakhir, yaitu chapter 1017 dan chapter 1018. Semua itu karena salah satu Tobirbo Kaido yang bernama Husu telah mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan, yaitu bahwa buah Gomu Gomu adalah buah yang dijaga oleh pemerintah dunia. Lalu dirinya yang sudah gagal untuk mengawal buah itu pun akhirnya dijatuhi hukuman berat. Nah, berdasarkan fakta baru itu muncul berbagai macam teori yang mencoba menjelaskan betapa pentingnya buah Gomu Gomu bagi pemerintah dunia. Sejauh ini ada dua pendapat yang cukup kuat mengenai hal itu. Pertama, buah Gomu Gomu adalah Devil Fruits yang digunakan oleh Joy Boy di masa lalu, sehingga pemerintah dunia tak mau ada orang lain yang menggunakan buah itu agar sosok Joy Boy di masa depan tak akan muncul lagi. Lalu yang kedua, pemerintah dunia takut akan awakening dari Gomu Gomu no Mi yang mungkin saja sangat overpower, sehingga pemerintah dunia ingin menggunakan buah itu sendiri dan tak mau orang luar yang menggunakannya. Namun di samping dua pendapat yang populer itu, kami melihat satu pendapat lagi yang pernah disebutkan oleh salah satu nakama dalam salah satu video mimin. Pendapat itu menyatakan bahwa buah Gomu Gomu diinginkan oleh Dr. Vegapunk untuk sebuah penelitian, dan tentu saja penelitian itu untuk pemerintah dunia. Dr. Vegapunk adalah ilmuwan terbaik dalam cerita ini. Dia telah menemukan banyak teknologi yang dimanfaatkan oleh pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Di kolom SBS volume 99 ada salah satu penanya yang bertanya kepada Bang Oda mengenai Smile dan Dr. Vegapunk. Inti dari pertanyaan itu adalah mengapa ada banyak pengguna Smile yang menyamai pengguna buah aslinya. Dan jawaban Bang Oda adalah karena pengguna Smile tak ada hubungannya dengan buah asli. Smile yang dibuat Caesar adalah menggunakan DNA garis kehidupan dari hewan yang dicampur-campur dalam cairan SAD. Dan sampai disitulah batas kemampuan Caesar. Namun untuk Vegapunk masih dimungkinkan bisa berbuat lebih dari itu. Nah, poin penting dari informasi di kolom SBS tersebut adalah kemampuan Dr. Vegapunk dalam merekayasa Devil Fruits sudah melebihi Caesar. Dan buktinya tentu sudah bisa kita lihat bersama-sama ada pada diri Momonosuke. Dr. Vegapunk telah berhasil merekayasa Devil Fruits buatan bertipe Mythical Zoan, dan hasilnya pun jauh melebihi dari buatan Caesar. Lalu pertanyaan besarnya, apakah Dr. Vegapunk juga bisa merekayasa buah Paramecia dan buah Logia? Jika kita ingat-ingat, Dr. Vegapunk juga telah berhasil merekayasa kemampuan Pika Pika no Mi milik Kizaru untuk dijadikan senjata lasernya Pacifista. Namun menurut Mimin belum ditemukan adanya bukti kemampuan Dr. Vegapunk untuk merekayasa pengguna buah Paramecia. Selanjutnya mari kita mundur agak jauh ke episode 514, di mana ketika itu Franky telah menemukan beberapa rancangan Dr. Vegapunk di laboratoriumnya dulu yang ada di Pulau Karakuri. Dari rancangan tersebut terlihat sebuah Devil Fruits yang mirip dengan Gomu Gomu no Mi yang ditambahkan dengan sebuah senjata, sehingga menghasilkan sesosok gorila yang menggunakan senjata itu di punggungnya. Nah, sampai di sini tentu ada sebuah pertanyaan besar. Apa hubungannya buah Gomu Gomu dengan sosok kera atau gorila dalam rancangan Dr. Vegapunk tersebut? Ketika melihat sosok gorila itu, Mimin sih jadi terlintas mengenai wujud Gear 4 Luffy yang memang semakin membentuk fisik Luffy jadi mirip kera gorila atau monkey sesuai dengan namanya. Jadi kemungkinan besar Dr. Vegapunk yang cerdas sudah memprediksikan jika kemampuan Gomu Gomu no Mi bisa merubah tubuh penggunanya menjadi wujud lain. Tapi mungkin ada yang berpendapat bahwa Gear 4 Luffy terbentuk bukan hanya karena kemampuan karet saja, melainkan juga karena menggunakan kemampuan haki. Ya, hal itu memang benar. Tapi modal utama untuk Gear 4 adalah kemampuan karet, di mana Luffy memompa tulang, aliran darah, dan juga tubuh karetnya, sehingga memunculkan wujud baru yang berbeda dari wujud asalnya. Jadi intinya pengguna haki yang tak memiliki Gomu Gomu no Mi mustahil bisa berubah seperti Gear 4.
Nah, kembali ke poin penting bahwa pengguna Gomu Gomu no Mi bisa berubah ke wujud lain. Menurut Mimin, itu adalah keunggulan buah Gomu Gomu yang diinginkan oleh Dr. Vegapunk untuk membentuk sebuah pasukan tempur khusus yang berisi para pengguna Gomu Gomu no Mi buatan. Tapi apakah mungkin untuk membuat banyak pengguna Gomu Gomu no Mi? Iya, jika merujuk pada jawaban Bang Oda di SBS volume 99, hal itu mungkin saja bisa dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Menurut Mimin, caranya Dr. Vegapunk akan mengambil sampel DNA dari si manusia karet yang kemudian diekstrak untuk membuat cloning seperti teknologi yang digunakan oleh Jerma Double Six. Tentu hal itu bisa dilakukan oleh Dr. Vegapunk karena teknologi cloning Jerma juga terbentuk berkat kemampuannya. Nah, dengan melakukan hal itu akan terbentuk pasukan manusia karet yang memiliki sifat-sifat keunggulannya. Lalu mungkin ada yang bertanya, jika Dr. Vegapunk bisa melakukan hal itu, mengapa tidak membuat banyak manusia Logia, misalnya kloningan Akainu ataupun Kizaru? Ya, itu adalah pertanyaan yang bagus dan cukup membingungkan. Lalu jawaban Mimin adalah karena hal itu merupakan batas kemampuan Dr. Vegapunk. Walaupun Dr. Vegapunk adalah ilmuwan jenius nomor 1, tapi tentu saja dia memiliki batasan kemampuan. Dan bukti pendapat itu adalah penggunaan laser Kizaru untuk senjata pasifista. Jika Dr. Vegapunk bisa membuat pasukan Logia, tentu para pasifista akan dibuat seperti pengguna Logia cahaya, persis seperti Kizaru. Tapi kenyataannya para pasifista itu tetap berbentuk robot, hanya saja senjatanya menggunakan kemampuan Logia. Ya, kembali ke chapter 1018. Di chapter tersebut, para CP0 menyatakan bahwa rahasia yang diketahui Husu adalah rahasia kuno yang sudah tak berguna lagi, dan pemerintah juga tak akan rugi jika rahasia itu terbongkar. Nah, sepertinya rahasia tersebut adalah tentang pengembangan buah Gomu Gomu yang akan digunakan untuk membuat pasukan tempur pemerintah dunia. Dan semua hal itu sudah tak berguna lagi karena Dr. Vegapunk sudah berhasil menyelesaikan proyek SSG yang sepertinya bisa menandingi proyek buah Gomu Gomu yang dulu pernah direncanakan. Lalu masih ingatkah kita bahwa di chapter 929 Orochi meminta Dr. Vegapunk sebagai bayaran untuk senjata yang diinginkan oleh CP0. Ketika itu sih memang CP0 menyatakan tak bisa memenuhi keinginan Orochi, tapi anehnya mereka tak pergi meninggalkan Wano. Lalu ketika Orochi diserang Kaido pun para CP0 ini jadi kecewa dan menyatakan jika partner bisnis mereka telah dihabisi. Nah, berdasarkan hal itu Mimin menduga jika CP0 dan Orochi telah mencapai sebuah kesepakatan terkait dengan Dr. Vegapunk. Mungkin Dr. Vegapunk memang akan berada di Wano sebagai bayaran atas senjata yang diinginkan oleh CP0. Tapi tentu hal itu tak akan seumur hidupnya, tetapi hanya beberapa waktu saja sesuai dengan kesepakatan dengan Orochi. Jadi sampai di sini ada kemungkinan bahwa Dr. Vegapunk sedang OTW ke Wano. Dan hal itu sepertinya akan berhubungan dengan buah Gomu Gomu yang saat ini sedang hangat dibicarakan. Jika dulu ilmuwan itu sudah tahu bahwa buah Gomu Gomu bisa membuat penggunanya berubah menjadi seperti kera gorila, maka tak menutup kemungkinan jika Dr. Vegapunk juga sudah tahu mengenai kemampuan puncak dari Gomu Gomu no Mi yang disebut dengan Awakening. Dan kehadirannya di Wano akan membuat Luffy tahu mengenai hal itu, sehingga bisa membuat Kapten Topi Jerami itu mencapai level Awakening dari Gomu Gomu no Mi-nya. Iya, sampai di sini aja teori singkat dari Mimin. Jika ada tambahan kritik dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!